صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد قال تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Majlis Taklim Musyawarah Darul Hijrah yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita terus ajukan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita perdana pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan pembahasan kita Safinatun Najah atau yang tertera di layar adalah Kasyifatus saja sebagai sarahnya, yang malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 13 baris keempat dari bawah ada kalimat syurutul Fatihah, yang mana mohon maaf saya tidak bermaksud menjustis, tapi ini harus kita pelajari karena fakta dan kenyataannya masih banyak di antara kita ketika kita sholat baca Fatihahnya belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terutama di dalam kitab ini. Nanti kita sadari satu persatu kesalahan kita. Oleh karena itu silakan dicari di halaman 13 baris keempat dari bawah dan kita buka saja talim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita-kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semua, hasil maksud dan tujuan guna untuk bekal ibadah dunia dan akhirat. Bisa pati Rasulullah wa bi barakati Syekh Nawawi tanahara mu'alif hadal kitab wa bi siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan diperhatikan halaman 13 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul Fatihati, bermula segala syarat Fatihah. Ai fi wajibati Ummul Quran, membahas rukun qauli yang wajib di dalam sholat. Di antaranya adalah baca Fatihah. Kenapa hanya Fatihah dari Quran yang masuk sebagai rukun qauli? Karena Fatihah adalah surah yang istimewa. Seluruh kandungan ilmu yang ada di dunia ini semuanya bersumber dari Al-Quran.
Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surat 30 juz, itu sumbernya, intisarinya ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah satu-satunya surah yang wajib dibaca di dalam sholat karena istimewa. Sesuatu yang istimewa biasanya banyak aturan, termasuk baca Fatihah. Syurutul Fatihati, syarat sahnya membaca Fatihah, asyaratul, yaitu ada 10. Mini wilayah Bapak balak dan 10 itu minimal. Ingat, syarat itu adalah yang mengesahkan sebuah rukun. Maka tanpa satu itu salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Al-awalu al-tartibu, yang pertama baca Fatihah itu harus tartib, tidak boleh diselang-seling. Ketika kita membaca Fatihah tidak tartib, walaupun mualat, walaupun susunan Fatihahnya terbaca semua, tapi karena tidak tartib, maka dianggap baca Fatihahnya tidak sah. Bagaimana tartib Fatihah? Bi ayyatia ala nazmihal makruh, harus sesuai dengan susunan Al-Fatihah al-makruh yang sudah viral, yang sudah kita tahu, yang ada di dalam Quran. Susunannya harus begitu. Tidak boleh membaca Fatihah diloncat-loncat. Bismillahirrahmanirrahim, Malik yaumiddin, alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, arrahmanirrahim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walaupun dibaca semuanya 7-7-nya, karena tidak tartib, maka dianggap tidak memenuhi syarat. Ala nazmiha al-ma'ruf, karena Al-Fatihah sudah viral di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, untuk yang satu ini insya Allah kita aman, karena secara pribadi saya juga tidak pernah mendengar baca Fatihah yang tidak tartib. Setiap baca Fatihah pasti tartib. Bahkan kalau dipaksakan baca Fatihah harus 7 ayat tapi tidak tartib, saya yakin tidak bakal ada yang bisa baca. Wasani, dan yang kedua, syarat sahnya baca Fatihah itu al-mualatu, harus mualat, nyambung, bersambung, tidak boleh terputus. Batas taswiriyah, bagaimana yang dimaksud mualat? Bi alla ya'tiya wa bi fasilin, tidak boleh terpisah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya di ayat berapa saja. Bi in takhallala dzikrul ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bi shalat wal qalilan, maka tawatul. Bagaimana kalau kita baca Fatihah di dalam salat diselang dengan zikir yang lain yang tidak ada kaitannya dengan salat? Kaham di'atishi, seperti kita membacakan hamdalah kepada orang yang bersih. Kita lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tiba-tiba ada yang bersih di samping kita, dan yang bersih itu tidak baca alhamdulillah,
biasanya kalau kita bersih baca alhamdulillah. Karena dia tidak baca alhamdulillah, kita yang baca alhamdulillahirabbil alamin, maka bacaan alhamdulillahirabbil alamin menyelangi mualat Fatihah itu membatalkan Fatihah. Kan baca alhamdulillah sunnah bagi orang yang bersih, wa in sunnah kharijah. Walaupun baca alhamdulillah bagi orang yang bersih itu hukumnya disunahkan di luar sholat, tapi di dalam sholat tidak dianjurkan. Wa ijabatil muadzin, atau contoh yang kedua, menjawab orang yang azan. Menjawab orang yang azan itu dianjurkan, tapi ingat itu di luar sholat. Tetapi ketika lagi sholat kita baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tiba-tiba ada yang Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Jawaban itu membuat batalnya syarat Fatihah. Oleh karena itu akibatnya fayu'idul qiraata, maka kita harus kembali lagi baca Fatihah dari awal, dari nol, dari bismillah. Wala tabtulu sholatu, dan tidak batal sholatnya kalau Fatihahnya diulang. Tapi kalau tidak diulang, maka bacaan Fatihahnya itu batal. Wa mislu dzalik, dan sinonim dengan itu as-shalatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wiridan yang paling istimewa itu sholawat, tetapi jangan sekali-kali sholawat itu dipakai penyelang ayat-ayat Fatihah. Kita lagi baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba terdengar di samping masjid ada yang mengatakan sallu ala nabi. Refleks kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga batal Fatihahnya. Wa qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wallahu akbar, ucapan Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil azim, dan ucapan la haula wala quwata illa billahil azim itu juga sama membatalkan mualat Fatihah. Wa yu'idul qira'ati liqatlil mu'alati bil azim. Batal. Insya Allah yang kedua ini masih aman lah. Cuman saya pernah sih mendengar orang baca Fatihah sampai menjawab orang yang bersin. Mungkin belum ngaji kitab ini. Nah, yang ketiga ini Bapak, yang ketiga ini hati-hati. Wasalisu, dan yang ketiga syarat membaca Fatihah adalah mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya di dalam Fatihah. Jangan sampai ada satu huruf pun yang hilang dari Fatihah. Alhamdulillah iyyaka nasta'in, nunnya enggak ke bawah, batal bacanya. Ihdinas shiratal mustaqim, mimnya tidak terbawa, batal Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Rahman tapi Rahmanirrahim, hilang haknya, itu juga batal. Ada berapa huruf Fatihah? Di antara jamaah ada yang pernah ngitung huruf Fatihah? Kayaknya belum ada yang nganggur deh. Ngitungin tanggal mulu, kapan tanggal mudanya. Syekh Nawawi sebegitu rajin beliau sampai huruf Fatihah itu dihitung. Ya, berapa huruf Fatihah? Wahia mi'atun wa samaniyatun wa salasuna, jumlahnya ada 138 huruf. Jangankan Bapak yang ngomong juga belum pernah ngitung sendiri, cuman baca di kitab aja. 138 huruf.
bil ibtida bil alif al wasli, diawali dengan hamzah wasl. Itu pun Bapak kalau baca Fatihahnya dibaca bersama Bismillahirrahmanirrahim. Sementara bagi saudara kita yang baca Fatihah tanpa membaca Bismillah, Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, berarti jumlahnya tidak sampai 138. Yang padahal kita sadar atau tidak, coba dibuka HP-nya, Qurannya di HP. Lihat surat Al-Hijr ayat 87. Dalam surat Al-Hijr ayat 87, surat 15, surat yang ke-15. Di ayat 87 Allah jelas menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad atainaka, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. Allah yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri daripada sab'an, 7 ayat. Dan 7 ayat itu dimulai ayat pertamanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ayat yang pertama tidak dibaca, ketika baca Fatihah tidak baca Bismillah, berarti Al-Fatihah itu bukan lagi 7 ayat, tetapi hanya 6 ayat. Maka pesan saya kepada jamaah, khususnya jamaah Mushola Darul Hijrah, jangan tinggalkan Bismillah ketika kita membaca Fatihah. Karena Bismillah termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, sab'an minal masani. Dan hurufnya ada 138. Warrabi'u. Nah, mulai. Dan yang keempat, syarat membaca Fatihah itu mura'atu tasdidatiha, harus menjaga tasdidnya Fatihah. Tidak boleh ada satu tasdid pun dari Fatihah yang tidak dibaca. Sabdu di sini. Nah, ini banyak kasusnya. Banyak orang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, bukan Birrahmanirrahim, tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang begitu batal baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kacau. Kenapa sampai batal? Kalau nggak salah, udah apa belum dikaji di sini? Lafaz iyyaka, kalau menggunakan tasdid di atas iya, dibaca dengan baik dan benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami mohon pertolongan. Tapi kalau dibaca tanpa syiddah di atas iya, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Musyrik apa enggak? Kufur apa enggak? Karena orang yang menyembah sinar matahari bukan
dari golongan umat Islam, tetapi dari golongan agama Shinto yang ada di Jepang sana. Tapi bukan Shinto Gendeng, enggak, bukan. Shinto Gendeng mah itu saudaranya Wiro Sableng itu. Hati-hati. Kalau huruf Fatihah tadi ada 138, sementara tasdidnya Fatihah ada berapa? Tasdidnya Fatihah juga kita harus tahu bahwa tasdidnya Fatihah yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Dari 14 itu tidak boleh ada satu pun yang hilang. Wal khamisu, dan yang kelima, al-layaskuta, bahwa jangan diam ia musolli saktatan tawilatan, akan diam yang panjang, wala qasiratan, dan yang keenam jangan diam yang pendek, yaqsidu biha, yang sengaja dia pada baca Fatihah qat al-qiraati, untuk memutuskan bacaan Fatihah. Tidak boleh baca Fatihah terhenti dengan penghentian yang panjang. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan kita paham artinya bahwa nasta'in itu mohon pertolongan kepada Allah, maka ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti membaca Fatihah, hati mohon kepada ya Allah, tolonglah aku banyak utang supaya cepat lunas ya Allah, tolonglah aku punya hajat supaya terkabul ya Allah, tolonglah aku pengen usaha supaya sukses ya Allah, baru ihdinas siratal mustaqim. Maka bacaan yang semacam itu batal hukumnya. Maka sering saya sampaikan, sholat itu kita melaksanakan perintah Allah, jangan dicampur adukan dengan permintaan. Lagi sholat, seriuslah sholat, laksanakan syarat dan rukun sholat. Sebagaimana kita kerja ya kerja saja, jangan bahas gaji. Ini kerja 1 jam 2 jam, panggil bos lagi, bos bagaimana gaji saya, naik nggak? Kerja lagi, nanya gaji lagi, kerja lagi, minta gaji lagi. Kira-kira karyawan yang begitu dinaikkan gaji apa diberhentikan kerja? Jamnya kerja aja. Ketika kita bicara gaji, sudah selesai kerja, baru bicara gaji. Atau sebelum kerja dulu bicara gajinya. Maka ketika kita sholat, sholatlah dengan serius, penuhi syarat dan rukun sholat. Adapun kita punya permintaan kepada Allah, doanya setelah selesai sholat. Silakan. Setelah selesai sholat, baru kita minta kepada Allah. Dan sebenarnya Bapak, urusan dengan Allah itu tidak perlu minta sebenarnya. Coba pikirkan omongan saya. Setiap kita punya kebutuhan, betul? Apapun yang Bapak butuhkan sekarang, hadirkan di dalam hati Bapak. Bapak butuh apa? Coba. Pertanyaannya, apakah Allah nggak tahu kita butuh itu? Ya kenapa harus minta? Sebelum kita butuh juga Allah udah tahu kok. Maka ulama-ulama soleh itu nggak minta, Allah yang memberi, walaupun beliau nggak minta. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, Allah tahu. Makanya doa itu, kata dalam kitab Tahqirul Qaul itu, Rasulullah SAW tidak senang kepada orang yang kilkol, banyak permintaan. Sholatnya 2 menit, doanya 10 menit. Banyak mintanya daripada kerja. Itu
Karena sebelum kita minta Allah udah tahu, nggak perlu panjang-panjang. Makanya kata orang Sunda itu, ini canda sebenarnya. Allahumma nyahomereun. Ya Allah, tahu kali kebutuhan saya. Nggak usah ngomong, udah tahu. Bisa baca hati. Lalu apakah kita tidak boleh berdoa? Berdoa. Cuman berdoa itu hakikatnya bukan untuk meminta, ibadah saja. Karena doa itu diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum wad'uhu lahu dan lain sebagainya. Perintah Allah untuk berdoa kepada kita banyak ayatnya. Maka ketika kita berdoa, niatin ibadah saja. Karena kalau kita berdoa niatin ibadah, keuntungannya dua. Ketika dijabah doa di dunia, untung doa kita dijabah. Dan di akhirat kita punya pahala ibadah karena doa itu diniatin ibadah. Tapi kalau kita berdoa hanya diniatkan minta kepada Allah, rugi. Ketika dipenuhi di dunia, di akhirat nggak ada pahalanya karena nggak diniatin ibadah. Diijabahnya saja rugi, apalagi tidak diijabah. Dikasih enggak, pahala tidak punya. Kalau doa diniatin minta, maka berdoa niatin saja ibadah. Karena kalaupun tidak berdoa Allah tahu kok. Wala qasiratan, dan keenam jangan diam yang pendek, yaksidu biha qat al-qiraah, yang menyahaja ia pada akan Fatihah, memutuskan bacaan Fatihah. Dan juga jangan terhenti walaupun sebentar berhentinya, tapi ada tujuan memutuskan bacaan Fatihah. Lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada ketok-ketok pintu di depan, tok-tok-tok, Assalamualaikum Pak, katanya mau minjem uang 50 juta, ini sudah ada. Nah kita lagi sholat, putuskan aja baca Fatihah. Kalau dilanjutin sholat nanti 50 juta hilang lagi tuh. Tapi dipikir-pikir juga, ngapain juga 50 juta, mendingan minta sama Allah. Kalau memang dia mau ngasih kita 50 juta, nungguin ya habis sholat, dilanjutin sholat. Walaupun dilanjutin sholatnya tetap sudah batal. Karena ada niatan memutuskan bacaan. Maka hidup itu jangan tanggung. Jangan setengah-setengah, jangan ragu. Kalau memang ibadah, ibadah. Keraguan itu jangankan dalam ibadah. Kita nyalip di jalan raya saja kalau nanggung, kalau ragu bahaya apa enggak? Itu urusan dunia. Makanya efektifnya sebenarnya sholat itu berjamaah. Karena tidak ada yang ganggu. Kalau di rumah kan bisa saja. Karena orang tidak tahu kita lagi sholat. Kalau di musola berjamaah, ramai-ramai, masa orang ganggu sholat berjamaah? Wa adamul lahni al-mukhilli bil makna. Nah, dan yang kedelapan, syarat membaca Fatihah itu ketiadaan tersalah yang merusak akan makna. Tidak boleh bacaannya lahni. Dan pandangan ini walahnu indal fuqaha, lahan itu menurut ahli fikih yasmulu taghyirul i'rab wa ibdali harfin bi akhar, termasuk merubah i'rab Fatihah, wa ibdalu harfin bi akhar, dan menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain, itu sudah lahni. Ketika terjadi lahni berarti bacaan Fatihahnya batal. Aturan dia baca alhamdulillah, alhamdulillah dengan ha, tapi dia malah baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu diganti dengan alhamdu, itu merubah makna. Makna alhamdu, hamdu, puji. Alhamdulillah, seluruh puji bagi Allah. Tapi kalau kita baca alhamdulillah, hamadah itu maknanya kelemahan dan ketidakberdayaan, berarti
ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, semua ketidakberdayaan, semua kelemahan itu milik Allah. Maka bacaan yang semacam itu membatalkan Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ngalamin. Kalau ada orang yang masih baca ngalamin, jangan jadikan imam. Dia baru ngalamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tetapi Bapak harus ingat, ada lahnu yang tidak merubah makna. Bi khilafi ma laisa kadzalik. Karau'iha alhamdu, seperti merofakan hak dalam pada hamdu, wa fathi dali na'buda, dan mematahkan dal na'buda, wa kasri ba'iha, dan mengkasrakan baknya, wa nauniha, dan nunnya, wa dom kadomi sodi sirata, seperti mendomakan sod sirata, wa hamzati ihdina, mendomakan hamzah ihdina, dan sebagainya. Perubahan-perubahan itu tidak merubah makna, maka tidak membatalkan Fatihah. Seperti kita baca alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak merubah makna. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in, tidak merubah makna. Iyyaku na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak merubah makna. Walaupun salahnya itu banyak. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in, iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in, 3 kesalahan, tapi tidak merubah makna, maka tidak membatalkan Fatihah. Tapi dengan satu perubahan harokat, siratal ladzina an'amtu 'alaihim, dengan satu perubahan an'am tak dibaca an'amtu, maka batal Fatihahnya dan batal sholatnya, karena merubah makna. Kalau dibaca an'amta, sebagaimana engkau ya Allah telah memberikan nikmat kepada semuanya. Tapi kalau dibaca an'amtu, sebagaimana akulah yang telah memberikan nikmat kepada semuanya. Maka hak Allah diakui oleh kita dengan mengatakan akulah yang memberikan nikmat, maka bacaan Fatihahnya hukumnya batal, dan kita termasuk orang yang takabur dan musyrik. Di kesalahan itu tidak bisa dijustis, dilihat dulu dari fikihnya dan maknanya, salah atau enggak secara makna, salah enggak atau secara fikih. Wa antakuna halatal qiyami fil fardi, dan bahwa ada membaca Fatihah itu pada ketika berdiri pada sholat fardu. Kalau kita sholat fardu, baca Fatihahnya harus dalam keadaan berdiri. Ini aman, nggak ada yang baca Fatihah tidak berdiri, ini aman. Yang tadi itu yang nggak khawatir itu. Yang terakhir, apa itu? Perhatikan coba. Wa ayusmi'a nafsahu, dan bahwa hendak mendengarkan nafsahu akan dirinya al-qira'ata pada bacaan Fatihah. Yang berapa tuh? Kalau di sini yang ke-10 ya. Yang ke-10, baca Fatihah itu harus terdengar minimal oleh kuping sendiri. Nah, harus terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tapi hasil penelitian saja lapangan, masih banyak orang yang baca Fatihah ketika sholat tidak keluar suara, cuman bibir saja yang kumat kamit. Kada suaranya sama sekali. Bahkan ada sebagian yang ketika bermakmum dia tidak baca Fatihah sama sekali.
yang padahal tidak baca Fatihah itu ditanggung Fatihahnya oleh imam kalau masbuk. Kalau makmum muafik, imam tidak bertanggung jawab dengan Fatihahnya makmum. Pertanggungjawaban imam terhadap Fatihahnya makmum kalau makmum masbuk, bukan makmum muafik. Wa alla yatakhallalaha, dan yang ke-11 jangan menyelangi akan Fatihah zikrun ajnabiyun, oleh zikir yang lain. Baca Fatihah itu tidak boleh diselang dengan zikir-zikir yang lain. Santri pandai bahasa Arab, tahu persis makna Fatihah. Ketika dia sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, astainuka ya Allah, Allahumma jawizni jaudatan jamilatan goniatan kabiratan, disambung dengan zikir-zikir yang lain, baru masuk ihdinas shiratal mustaqim. Batal Fatihahnya karena ditahlil, karena diselang dengan zikir yang lain. Apakah semua zikir membatalkan Fatihah? Tidak. Nah, ini nih pelajaran yang penting. Bi khilafi ma idza ta'allaqa dzikrun bi maslahati shalat. Kecuali zikir itu yang ada hubungan erat dengan kemaslahatan salat. Kata minil qiraati imamihi, seperti membaca amin pada akhir imamnya baca Fatihah. Salat tarawih, ketika imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, makmum sudah mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ketika imam baca surat yang membutuhkan kita jawaban, kita selang dulu bacaan Fatihah kita menjelang menyambut bacaan imam, maka bacaan itu tidak membatalkan sholat. Atau kita bareng baca Fatihahnya dengan imam bismillahirrahmanirrahim, karena salat tarawih takut ketinggalan. Imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ketika imam sampai maliki yaumiddin, kita mulai baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Imam ihdinas shiratal mustaqim, kita maliki yaumiddin. Imam shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di nasta'in itu karena mendengar imam baca amin, baca waladdallin, kita lepas dulu Fatihah, kita ganti dengan amin. Imam lanjutin surah, kita lanjutin suratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu tidak membatalkan Fatihah dan tidak membatalkan salat, karena itu ta'allaqa dzikrun bi maslahati imami. Banyak ini, banyak sampai halaman berapa? Di antaranya menjawab bacaan imam sesuai dengan syarat yang perlu dijawab. Ketika kita baca Fatihah belum selesai, imam baca surah berakhir dengan surat apa yang biasanya jawabannya? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita selang dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu juga tidak membatalkan bacaan Fatihah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kita jawab dengan Rabbi hasibni hisaba yasira. Itu pun tidak membatalkan bacaan Fatihah, karena hal itu erat hubungannya
Ada yang bersin, tadi nggak boleh. Nggak boleh. Karena bersin itu tidak ada hubungan dengan sholat. Apa hubungannya bersin dengan sholat? Bersin itu hubungannya dengan pilek. Nggak boleh. Nah itu masih banyak kan begitu. Tasdidatul Fatihah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sementara pertemuan pertama sampai di sini, ini juga sebenarnya pertemuan perdana langsung gas ini ya. Semestinya tidak langsung ngegas pertemuan pertama ini. Dan itu sudah terjadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.